warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairun Nisa dengan NIM 9325126619. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik atau bidang morfologi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kesalahan berbahasa. Nah, di sini telah disebutkan dalam bukunya George yang berjudul Common Error in Language Learning. Di sini kesalahan berbahasa memiliki pengertian di mana pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajaran bahasa. Bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan ini adalah bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku. Selanjutnya yaitu tentang pengertian morfologi. Di sini morfologi merupakan bagian dari linguistik yang berhubungan dengan kata, struktur internalnya dan sebagian maknanya. Selain itu juga morfologi itu menyangkut bagaimana pengguna bahasa tertentu memahami kata-kata kompleksnya dan menemukan item-item leksikal yang baru. Nah, di sini morfologi berhubungan dengan fonologi. Mengapa? Karena morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk kata. Selanjutnya yaitu tentang kesalahan berbahasa Arab pada level morfologi dan fonologi. Pada bagian ini kami sengaja menggabungkannya antara morfologi dan fonologi. Mengapa? Karena selain efisien, kedua kajian linguistik ini mengarah pada gramatikal bahasa. Yang pertama yaitu ada morfologi. Nah, di sini morfologi membahas klasifikasi morfem, macam-macamnya, makna dan fungsinya. Sedangkan untuk sintaksis yaitu membahas seputar hukum dan kedudukan kata yang terdapat dalam kalimat atau teks, serta pembagian kalimat dan sebagainya. Berikut contohnya. Yang pertama yaitu pada kata ma'aharu asyar. Dengan mendomahkan ro adalah sebuah kesalahan, maka yang benar harus difathahkan. Kesalahan ini merupakan fenomena cikal bakal perintisan ilmu bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu ada kata nabahat mawdu'al jadid. Dalam kaidah nahwu, kalimat tersebut disebut na'at dan man'ut. Dalam contoh tersebut, maudhu' adalah mudzakkar nakirah, maka seharusnya kata al-jadid juga sama mudzakkar nakirah, maka yang benar adalah nabahat maudhu'an jadidan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kata uridu ata'allamu. Dalam kaidah bahasa Arab, dua kata kerja seperti itu harus dipisahkan dengan huruf nasab, yaitu dengan an. Maka seharusnya yang benar adalah uridu an ata'allama. Lanjut untuk yang keempat, yaitu ada kesalahan bahasa dalam tataran morfologi. Yang pertama yaitu ada salah penentuan bentuk asal. Sedangkan yang kedua yaitu ada fonem yang luluh tidak diluluhkan. Yang ketiga, fonem yang tidak luluh diluluhkan. Kemudian yang keempat, penyingkatan morfer men, meng dan meng menjadi ny, ng dan ng. Kemudian yang kelima yaitu perubahan morfem ber, per dan ter terjadi menjadi be, pe, dan te. Kemudian untuk yang keenam yaitu penulisan morfem yang salah. Kemudian yang ketujuh yaitu pengulangan yang salah. Kedelapan, penulisan kata majemuk serangkai. Kesembilan, pemajemukan berafiksasi. Yang kesepuluh yaitu pemajemukan dengan afiks dan sufiks. Kemudian yang terakhir yaitu perulangan kata majemuk.
Selanjutnya yaitu tentang model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Nah, di sini kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Dan tentu saja kesalahan bahasa dalam bahasa tulis ini berkaitan juga dengan bahasa lisan, apalagi ketika dibacakan. Nah, kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi ini tuh disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama itu ada afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk. Langsung saja yang pertama yaitu tentang afiksasi. Nah, di sini afiksasi itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk asal. Contohnya yaitu dalam bentuk gramatik himbau, yang mana kata asalnya adalah imbau. Kemudian yang kedua, fonem yang seharusnya luluh dalam proses afiksasi tidak diluluhkan. Contohnya yaitu pada fonem T. Kemudian yang ketiga yaitu fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses afiksasi justru diluluhkan. Contohnya fonem F. Keempat yaitu penulisan klitika yang tidak tepat, penulisan kata depan yang tidak tepat, dan penulisan partikel yang tidak tepat. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran reduplikasi. Nah, reduplikasi ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tentang kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Contohnya itu mengemasi diulang menjadi mengemas-kemasi, yang seharusnya adalah mengemas-ngemasi. Kedua, yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena bentuk dasar yang diulang, seluruhnya hanya sebagian yang diulang. Contohnya kaki tangan diulang menjadi kaki-kaki tangan, yang mana seharusnya adalah diulang seluruhnya, yaitu kaki tangan, kaki tangan. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari perulangan yang terlalu panjang. Contohnya, orang tua bijaksana diulang hanya sebagian, yakni orang tua bijaksana. Seharusnya perulangannya adalah orang tua bijaksana, orang tua bijaksana. Kemudian selanjutnya yaitu gabungan kata majemuk atau kata majemuk. Nah, dalam gabungan kata majemuk ini itu kesalahan berbahasanya itu terjadi dalam penggabungan reduplikasi dan afiksasi. Gabungan kata ini seharusnya yaitu serangkai dituliskan tidak serangkai. Misalnya matahari, seharusnya kan serangkai, tapi ini penulisannya tidak serangkai, yaitu mata spasi hari. Kedua, kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah, sebaliknya ditulis bersatu. Contohnya yaitu rumah sakit. Nah, yang benar adalah rumah spasi sakit, ada spasinya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah terpadu benar kalau diulang seluruhnya harus diulang. Ternyata dalam penggunaan bahasa hanya sebagian yang diulang. Contohnya yaitu segi, segitiga. Maka dituliskan secara lengkap yaitu menjadi segitiga, segitiga. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan berbahasa terjadi karena proses prefiksisasi atau sufiksasi yang dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Contohnya itu proses afiksasi ber pada kata majemuk bertanggung jawab, seharusnya ditulis bertanggung spasi jawab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.